Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali bersama Bu Marni juga Bu Henik. Nah, anak-anak, semoga anak-anak di rumah tetap semangat, juga tetap jaga kesehatan ya, supaya anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, anak-anak, untuk mengawali minggu yang ceria ini, kita awali dengan pujian. Kita memuji nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan, ya. Anak-anak di rumah tetap memuji nama Tuhan selalu. Nah, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang berada di rumah. Engkau selalu beri kesehatan kepada anak-anak kami yang di rumah, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada Bapak Ibu guru kami, juga kepada teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau sertai di dalam sekolah minggu online ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti dengan keadaan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Henik yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati sehingga firman yang keluar dari mulutnya akan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Henik. Silakan Bu Henik. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Henik harap anak-anak dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengadakan sekolah minggu. Dan kita akan membaca Alkitab kita yang diambilkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan berdasarkan bacaan Alkitab kita, judul sekolah minggu kita adalah Kemenangan Kasih. Anak-anak, ketika minggu kemarin kita belajar tentang penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus tentunya membawa duka yang amat sangat bagi para murid yang begitu mengasihinya. Anak-anakku, banyak cara yang bisa digunakan atau biasa dilakukan seseorang ketika mereka mengalami kesedihan. Misalnya, dengan duduk diam menyendiri dan bahkan ada yang menangis. Dan hari ini, kita akan belajar dari cerita Ibu Maria Magdalena. Ketika itu, Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria, Bunda Tuhan Yesus, bersama-sama menyaksikan rangkaian peristiwa dari penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada suatu hari Minggu, ketika hari masih pagi dan gelap, Ibu Maria Magdalena pergi ke makam Tuhan Yesus. Dengan perasaan yang sangat sedih, Ibu Maria Magdalena pergi ke makam Tuhan Yesus.
Tiba di dekat makam, Ibu Maria Magdalena kaget sekali. Karena Ibu Maria Magdalena melihat bahwa batu penutup makam Tuhan Yesus sudah terguling. Anak-anak, pada zaman dahulu itu orang meninggal dimakamkan di sebuah tempat yang seperti gua, kemudian ditutup dengan batu yang sangat besar. Demikian juga dengan makam Tuhan Yesus. Makam Tuhan Yesus ditutup dengan batu yang besar sekali. Lihat hal itu, Ibu Maria Magdalena berpikir kalau Tuhan Yesus sudah dicuri. Maka Ibu Maria Magdalena segera pergi menemui murid Yesus. Ibu Maria Magdalena mengatakan bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah dicuri. Semua murid Tuhan Yesus datang ke makam Tuhan Yesus. Dan mereka juga merasakan sedih dan kebingungan. Kemana tubuh Tuhan Yesus? Kemudian para murid kembali ke rumah masing-masing. Hanya Ibu Maria Magdalena yang tinggal di makam Yesus. Dan kemudian tiba-tiba ada 2 orang yang berpakaian putih. Mereka bertanya kepada Ibu Maria Magdalena, mengapa Ibu Maria Magdalena menangis? Saat Ibu Maria Magdalena menengok, ia melihat Yesus. Ia berlari menjumpai Yesus. Dan Yesus berkata, "Jangan pegang aku." Kata Yesus padanya, "Karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapakku, Allahku dan Allahmu." Anak-anak, Ibu Maria Magdalena sangat senang sekali. Kemudian dia pergi dan menceritakan apa yang sudah ia lihat tentang Tuhan Yesus kepada para murid Tuhan Yesus. Ibu Maria Magdalena sudah melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita itu, dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa kubur yang kosong, kubur Tuhan Yesus yang kosong, itu menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kasih. Karena Yesus sangat mengasihi kita, maka Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ibu Maria Magdalena yang dikasihi oleh Tuhan diberi kesempatan untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang siapkah kita, bersediakah kita untuk juga menjadi berkat, bisa menyalurkan kasih kepada semua orang? Ya, mulai hari ini, mari kita belajar untuk mengasihi sesama. Kita selalu mengasihi Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Ibu Maria Magdalena, ini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk persembahan, anak-anak di rumah bisa memasukkannya kepada celengan persembahan yang sudah tersedia di rumah masing-masing. Dan sembari kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian "Aku bawa dan berikan". Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan bawa persembahan kita pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Mata ditutup, tangan dilipat.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memimpin kami, mengajarkan kami untuk bisa menerima kasih dan menebar kasih kepada semua orang. Saat ini Tuhan, kami juga bawa persembahan. Rayakan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, setelah kita memberikan persembahan, kita akan melakukan dan membuat aktivitas bersama Bu Marni. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan pagi ini adalah kita akan belajar membuat keranjang seperti ini, ya. Nah, bisa untuk meletakkan telur-telur yang sudah dihias ataupun meletakkan mainan yang lainnya. Nah, pengen tahu caranya? Ikuti Bu Marni. Yuk. Kertas yang berbentuk persegi kita lipat jadi 2. Ya. Kita lipat lagi menjadi 2. Nah, kita setrika. Kita buka. Kita lipat lagi dengan arah yang berlawanan. Ya. Kita lipat lagi. Ya. Kita buka. Kita ambil garis tengahnya ya. Kita gunting. 1 kotak saja. Sret. Sini coba sret, gunting lagi, putar. Oke. Nah, antara sebelah sini dan sini disatukan jadi 1, dilipat. Ya, kita olesi lem belakangnya. Ya, kita rekatkan. Nah, kita lipat lagi ya, kita satukan. Nah, kita olesi lem. Kita lipat lagi. Ya. Kita olesi lem. Kita lipat lagi. Ya. Jadi keranjangnya ya. Terima kasih dan selamat mencoba.